Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat yang saya hormati Allah. Menanggapi pertanyaan-pertanyaan di grup sahabat sehat bahwa masalah sembelit dan ya ada beberapa yang menanyakan apakah mules bisa dihilangkan ya gitu. Ya eh, yang pertama saya akan jelaskan dulu bagaimana saluran pencernaan itu bekerja. Jadi eh, saluran cerna itu mulai dari mulut, tenggorokan atau kerongkongan, masuk ke saluran makan yang ada di sini, terus sampai ke lambung. Dari lambung diolah, kemudian ke usus 12 jari, kemudian ke usus halus, kemudian ke usus besar, kemudian ditampung di rektum sebelum dikeluarkan, kemudian rektum mengirimkan sinyal bahwa eh, harus dikeluarkan karena sudah penuh, kemudian keluar melalui anus. Itu cara kerja sistem pencernaan. eh, Mules itu adalah akibat dari pergerakan atau kontraksi usus yang difungsikan untuk memberi sinyal ke otak, sehingga kita sudah bersiap siaga atau sangat siap bahwa harus ada yang dikeluarkan. Nah, saluran cerna ini tidak bercabang dan tidak punya jalur lain, hanya satu jalur dari mulut sampai ke anus, itu hanya satu jalur. Betul-betul sebuah jalan yang tidak ada cabangnya. Lurus seperti pipa, hanya eh, berkelok-kelok sehingga bisa muat di dalam perut. Kurang lebih usus halusnya saja sepanjang 8 meter. Jadi untuk itu eh, usus di bentuknya jadi berkelok-kelok, tidak lurus begini. Kalau lurus begini mungkin orangnya bisa tinggi sampai 8 meter lebih gitu. Jadi pada saat ibu mules tidak keluar, ini bisa jadi ada yang salah dengan kontraksi usus. Kalau misalkan mulesnya dihilangkan, bisa jadi malah gerakan ususnya itu menurun. Kalau gerakan otot menurun, memang mulusnya hilang, tapi em, bisa jadi ada sesuatu yang mau dikeluarkan oleh perut malah tidak keluar. Misal harusnya pas mulus-mulus itu eh, si perut beberapa jam kemudian akan terjadi diare misalkan. Tapi ternyata karena mulusnya dihilangkan, gerakan ususnya hilang, diarenya tidak jadi keluar. Nah, diare ini sendiri kadang bukan bukan sebuah penyakit, misalkan hanya karena keimbalan saja, ketidakseimbangan antara bakteri jahat antara bakteri baik, tapi bisa juga mengandung racun dan bakteri yang berbahaya. Pada saat ini terjadi, mampet istilahnya ya, jadi si ususnya tidak bergerak, eh, si bakteri dan zat berbahaya itu tidak keluar, akhirnya diserap oleh ususnya. Karena gerakan usus menghilang itu bukan berarti fungsi penyerapannya hilang, fungsi penyerapannya tetap ada. Jadi diserap diserap diserap, akhirnya si usus itu bisa nekrotik atau mati, malah nanti bisa dipotong, dioperasi gitu. Nah, jadi gunakanlah obat-obat yang tepat, jangan terburu-buru, jangan eh, jangan menentukan sendiri tanpa ada penilaian dari tenaga medis. Jangan sampai eh, si penyakit ini pengen cepat sembuh, ternyata ada samping yang kurang bagus. Nah, untuk sembelit sendiri eh, itu terjadi karena gerakan usus yang berkurang. Jadi dalam perjalanannya gerakan usus ini lemah, kecil, sehingga kotoran ini bergeraknya sangat lambat dan diserap
lebih banyak gitu. Pada saat dia sampai ke usus besar, penyerapan airnya akan lebih kuat. Sehingga biasanya pada orang sembelit yang BAB-nya 2 hari sekali, BAB-nya 3 hari sekali, ini bisa menjadi kotorannya jadi keras. Pada saat kotoran keras, kita harus mengedan. Pada saat mengedan bisa terjadi wasir gitu. Atau ada juga beberapa orang yang 3 hari baru BAB, 5 hari baru BAB, itu lebih-lebih lagi mereka bisa mengalami kanker kolon. Kolon itu kanker rektum, kolon rektum. Jadi kolon itu usus besar, rektum itu tempat penampungan akhir kotoran. Itu bisa terjadi kanker di area situ. BAB tidak tiap hari, 4 hari, 5 hari sekali, itu sangat-sangat berbahaya tubuh. Dan biasanya ada orang-orang yang saya punya mah kronis dok, padahal bukan mah kronis, tapi karena BAB-nya tidak lancar, akhirnya lambungnya yang jadi korban. Itu juga harus diperhatikan. Nah, jadi saya harap Bapak Ibu mengerti masalah belit, kontraksi usus, apa yang harus dilakukan. Jadi jangan terburu-buru, silakan berkonsultasi dulu, jangan sampai mengambil keputusan yang salah. Obatnya murah, tapi efek sampingnya bisa sampai ibu harus operasi, ibu harus mengeluarkan biaya lebih besar. Hati-hati, salam sehat untuk semua sahabat rumah sehat. Semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.